Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Farera, NPM 19752027. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan etika dalam bisnis. Yang pertama yaitu pengertian bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Sedangkan menurut Richard Burton Simatupang, bisnis adalah keseluruhan bagian kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu pengertian etika. Etika mempunyai artian yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, etika dikenal dengan nama susila atau kesusilaan. Susila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu su, berarti bagus, dan sila berarti adab. Menurut Wispodaminta, etika adalah filsafat tentang nilai kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai. Ia juga merupakan pengetahuan atas nilai itu sendiri. Menurut Verkuil, etika berasal dari kata etos yang artinya kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Pengertian etika bisnis. Yang dimaksud etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Etika bisnis juga merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis yaitu pengendalian diri. Kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri, sehingga kita mampu mengendalikan diri orang lain juga. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, mampu mengatakan yang benar itu benar. Yang ketujuh, menumbuhkan sifat sikap saling percaya antara golongan pengusaha dan masyarakat. Konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama. Menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pelaku bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Misal, kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Yang selanjutnya yaitu prinsip saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan. Demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap percaya dan merupakan perusahaan terbaik dari perusahaan yang lain. Penerapan etika bisnis sangat penting terutama dalam menghadapi era pasar bebas, di mana perusahaan-perusahaan harus dapat bersaing berhadapan dengan kekuatan perusahaan asing. Perusahaan asing ini biasanya memiliki kekuatan yang lebih terutama mengenai bidang SDM, manajemen, modal, dan teknologi. Dalam bisnis, yang dipertaruhkan bukan hanya uang dan barang saja, melainkan juga diri dan nama baik perusahaan, serta nasib masyarakat sebagai konsumen. Perilaku bisnis berdasarkan etika perlu diterapkan meskipun tidak menjamin berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan tetapi setidaknya akan menjadi rambu-rambu pengaman apabila terjadi pelanggaran etika yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Masalah pelanggaran etika sering muncul antara lain seperti dalam hal mendapatkan ide usaha, memperoleh modal, melaksanakan proses produksi, pemasaran produk, pembayaran pajak, pembagian keuntungan, penetapan mutu, penentuan harga, pembajakan, tenaga profesional, blow up proposal proyek, penguasaan pangsa pasar dalam satu tangan, persengkokolan, mengumumkan prospektus yang tidak benar,
penekanan upah buruh di bawah standar, insider trading, dan sebagainya. Ketidaketisan perilaku berbisnis dapat dilihat hasilnya apabila merusak atau merugikan pihak lain. Biasanya faktor keuntungan merupakan hal yang mendorong terjadinya perilaku etis tidak etis dalam berbisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran. Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling mendasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu kesatuan. Kesatuan adalah sebagaimana terefleksikan dalam memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian yang penting dalam etika bisnis, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Tidak hanya batasan pendapat bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Kebenaran. Kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku yang benar meliputi proses transaksi atau proses memperoleh keuntungan. Prinsip keadilan atau keseimbangan. Semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini akan memberikan dampak pada bisnis itu sendiri. Tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Selanjutnya itu studi kasus. Penerapan etika bisnis di PT Astra International Tbk Daihatsu. Di PT Astra International Tbk Daihatsu terdapat buku peraturan perusahaan atau yang biasa disebut dengan buku biru. Di dalam buku tersebut termuat tata tertib, hak, kewajiban, aturan kedisiplinan, dan ancaman bagi karyawan yang melanggar aturan etika dalam perusahaan. Salah satu hal yang terpenting bagi karyawan adalah mengetahui ketentuan umum perusahaan dan akibat dari pelanggaran etika yang dilakukan. Dalam buku biru tersebut, karyawan harus menumbuhkan kesadaran moral kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan wajib melaksanakan tata tertib dan aturan kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini beberapa aturan perusahaan yang harus ditaati oleh karyawan yang ada di PT Daihatsu. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, bersikap serta berlaku sopan dan wajar terhadap sesama karyawan. Yang ketiga, mengetahui kewajibannya di perusahaan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, serta berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Selanjutnya itu melayani pelanggan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan serta berlaku profesional, sopan, dan wajar. Menjaga nama baik, tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merugikan perusahaan. Setiap karyawan Astra harus menjiwai dan mengamalkan nilai catur dharma. Ada 4, yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, saling menghargai dan membina kerjasama di perusahaan mencapai yang terbaik. Selanjutnya itu jenis sanksi pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan yang ditetapkan PT Astra International Tbk Daihatsu adalah yang pertama yaitu PT akan memberikan surat pertama yaitu surat teguran, yang termasuk ke dalam surat teguran ini yaitu terlambat masuk kerja 5 kali dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atau tanpa izin. Yang kedua, mangkir 1 hari kerja dalam sebulan. Tidak mematuhi pengarahan atasannya tanpa alasan yang dapat diterima. Melalaikan kewajiban untuk memberikan dan menyerahkan surat keterangan perubahan alamat atau tempat tinggal dan status keluarga atau perkawinan, kelahiran, dan kematian. Surat yang kedua yaitu akan diberikannya surat peringatan pertama atau SP1 yang termasuk ke dalam SP1 ini yaitu terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 10 kali dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atau tanpa izin pimpinan kerja. Mangkir 2 hari dalam sebulan, menyuruh atau meminta orang lain untuk mencatat waktu hadirnya atau titip absen dan mencatat waktu hadir orang lain, begitu sebaliknya. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak patut, tidur pada jam kerja. Yang ketiga, PT Daihatsu akan memberikan surat peringatan kedua atau SP2 yang termasuk ke dalam SP2 yaitu terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 15 kali dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atau tanpa izin pimpinan kerja. Mangkir 3 hari kerja atau 5 hari kerja tidak
berturut-turut dalam sebulan, bekerja tidak sesuai dengan tugas dan standar operasi yang ditentukan baginya termasuk standar pelayanan terhadap rekan kerja dan pelanggan perusahaan, lalai dalam menjalankan kewajibannya yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Yang keempat yaitu surat peringatan ketiga atau SP3 yang termasuk ke dalam SP3 yaitu terlambat masuk kerja setiap hari kerja dalam sebulan, mangkir 4 hari berturut-turut atau 7 hari tidak berturut-turut dalam sebulan, menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak di atasan, mengabaikan kewajibannya secara sengaja dan dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan, tidak mencapai target penjualan minimal dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya itu perusahaan akan memberikan SP3 yang diterima ini adalah SP yang terakhir atau peringatan terakhir. SP3 yang diterima oleh karyawan dapat berdampak pada demosi atau penundaan kenaikan gaji, pangkat, jabatan, subgolongan pada tahun berjalan. Karyawan yang melakukan peningkatan sanksi pelanggaran dari surat peringatan ketiga atau SP3 yang jenis dan atau berat pelanggarannya yang sama dan atau lebih rendah dapat diputuskan hubungan kerjanya. Jadi di PT Daihatsu ini telah menerapkan etika dalam bisnisnya. Menurut saya itu sudah merupakan hal-hal yang benar, aturan-aturan yang dilakukan sudah benar dan mereka sudah menerapkan etika dalam berbisnis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.